Selamat siang Pak Pri dan teman-teman. Kami ingin mempresentasikan perkembangan bumi dan anggota kelompoknya terdiri dari saya, Chloe dari absen 5. Saya Stefano dari absen 25. Saya Christoph dari absen 15. Nah, jadi sekitar 200 juta tahun yang lalu, hampir seluruh daratan di bumi menyatu menjadi satu superbenua besar yang kita kenal dengan nama Pangea. Jadi, bayangkan saja satu daratan raksasa yang menghubungkan semua benua yang kita kenal, seperti Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Tidak ada samudra Atlantik atau samudra Hindia seperti sekarang. Jadi lempeng-lempeng kerak bumi saat itu masih saling berhimpit membentuk permukaan yang luas dan padat. Namun, bagian dalam bumi, tepatnya di lapisan mantel, terdapat arus konveksi panas. Arus inilah yang menggerakkan lempeng-lempeng di permukaan. Panas dari inti bumi membuat material di mantel naik, lalu mendingin dan turun kembali. Gerakan naik turun ini menciptakan tekanan besar di kerak bumi. Karena tekanan terus meningkat, Pangea mulai mengalami retakan di beberapa titik. Bagian dalam superbenua ini menjadi kering dan tandus karena jauh dari laut. Air hujan juga jarang mencapai bagian tengah daratan. Akibatnya, iklimnya berubah menjadi kering dan banyak organisme kesulitan bertahan. Sementara di tepi-tepi benua, laut menjadi tempat kehidupan yang lebih stabil. Jadi bahkan pada masa itu, perubahan bentuk daratan bisa langsung memengaruhi iklim dan penyebaran makhluk hidup. Sekitar 200 hingga 180 juta tahun yang lalu, retakan besar mulai terbentuk. Proses ini disebut rifting. Melalui rifting, Pangea terpecah menjadi dua blok besar, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Retakan ini lama-kelamaan melebar dan membentuk cekungan yang kemudian terisi air laut, menjadi awal dari Samudra Atlantik. Jadi jika bisa dibilang bahwa lahirnya Samudra Atlantik adalah salah satu bukti langsung dari proses rifting tersebut. Ketika proses pemisahan ini terus berlanjut, magma dari bumi naik ke permukaan melalui punggung laut tengah. Magma yang keluar akan mendingin dan membentuk kerak samudra baru. Proses ini dinamakan seafloor spreading atau penyebaran dasar laut. Dengan berjalannya waktu, pembentukan kerak baru di punggung laut tengah itu menyebabkan samudra semakin lebar dan benua-benua bergerak menjauh satu sama lain. Proses ini berlangsung selama periode Juraksik hingga Kapur, dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Benua-benua seperti Amerika, Afrika, dan Eurasia berpisah dan bergerak menuju posisi yang kita kenal saat ini. Karena benua-benua ini terpisah, flora dan fauna di masing-masing wilayah berkembang secara terisolasi, membentuk keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Contohnya, spesies di Amerika Selatan sangat berbeda dari spesies di Afrika atau Asia karena mereka terpisah sejak jutaan tahun yang lalu. Rifting tidak selalu berhenti pada pembentukan dua blok besar. Kadang retakan baru muncul di dalam blok yang sudah terpisah. Akibatnya, daratan bisa terpecah lagi menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil.
seperti pulau besar atau mikrobenua. Nasib setiap fragmen ini sangat dipengaruhi oleh kerapatan keraknya. Jika keraknya ringan seperti kerak benua, maka daratannya bisa tetap tinggi dan tidak tenggelam. Tetapi jika keraknya lebih berat seperti kerak samudra, maka sebagian bisa turun ke bawah permukaan laut. Kita bisa lihat contohnya pada Madagaskar yang dulu merupakan bagian dari India. Saat ini proses pemisahannya terjadi. Madagaskar tertinggal dan menjadi sebuah pulau besar di Samudra Hindia. Contoh lain adalah Zelandia, daratan besar di sekitar Selandia. Dahulu Zelandia merupakan benua yang luas, tetapi sebagian besar wilayahnya kini tenggelam di permukaan laut. Hanya puncak-puncaknya yang masih tampak sebagai pulau-pulau. Melalui contoh-contoh ini, kita bisa melihat bahwa daratan di bumi selalu berubah bentuk, tidak pernah benar-benar tetap. Ada bagian yang muncul, ada yang bergeser menjauh, dan ada pula yang tenggelam secara perlahan. Semua pergerakan ini merupakan hasil kerja sama antara panas bumi, tekanan di mantel, dan sifat material kerak bumi itu sendiri. Pada saat lempeng bergerak, ada beberapa lempeng yang bertuburkan. Contohnya ialah lempeng samudra yang mengukik di bawah lempeng benua. Proses yang tadi saya jelaskan disebut proses subduksi. Proses ini kemudian memicu proses yang dinamakan proses orogenesis, yaitu proses pembentukan pegunungan. Periode orogenesis kemudian berlanjut pada saat tumbukan India ke lempengan Eurasia mengangkat lempengan Himalaya. Subduksi dari lempeng Nazca juga mengangkat lempengan Andes. Sedangkan proses subduksi di wilayah Indonesia, subduksi membentuk busur vulkanik dan juga pulau-pulau. Kemudian berlanjut ke proses vulkanisme. Vulkanisme juga muncul melewati hotspot. Hotspot bersifat relatif, yaitu tetap di mantel bumi. Lempengan bergerak di atasnya, sehingga rangkaian pulau terbentuk. Contoh pulau hotspot yang biasanya kita kenal adalah Pulau Hawaii. Pulau baru tumbuh lewat letusan yang berulang. Setelah aktivitas vulkanisme selesai, maka pulau akan mendingin dan tenggelam di dasar laut. Jika core terus tumbuh, maka terbentuknya atol. Erosi dan sedimentasi juga mengubah garis pantai. Kemudian sungai membawa sedimen dari daratan ke muara. Sedimen mengendap membentuk delta. Delta memperluas daratan di pesisir. Delta Mississippi adalah contoh delta yang mudah untuk dikenali. Namun, akumulasi sedimen yang dibawa oleh sungai dari daratan ke muara
memberi beban yang akan berdampak pada delta tersebut. Dampak dari peristiwa ini adalah beban ini menyebabkan kompaksi dan penurunan lokal dari delta tersebut. Tenggelamnya daratan juga terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu subsidence tektonik yang membuat cekungan yang baru. Bobot sedimen juga mengangkat kerak sehingga daratan akan turun. Ditambah dengan kenaikan muka laut global akibat pencairan es juga menenggelamkan pesisir. Banyak teluk dan cekungan pesisir kini merupakan sisa daratan yang sudah lama dan tenggelam di dasar laut. Kemudian kita akan berlanjut ke siklus glasial. Perubahan cepat juga terjadi pada saat siklus ini. Siklus glasial ditandai oleh permukaan laut yang turun puluhan meter karena banyak air yang terperangkap di dalam bongkahan es. Shelf kontinental seperti Sunda Shelf dan Sahul Shelf muncul menjadi daratan yang luas. Jalur migrasi manusia dan hewan terbuka. Ketika es sudah mencair, permukaan laut naik dan daratan itu akan kembali tenggelam. Perubahan ini juga menjelaskan fragmentasi pulau dan pola biogeografi di wilayah tropis. Lanjut, pembentukan jembatan tanah juga memberi dampak yang besar. Peristiwa ini yaitu pada saat Isthmus Panama telah muncul, ditambah dengan penutupan jalur air antara Atlantik dan juga Selat Pasifik dan juga Samudra Pasifik mengubah sirkulasi arus samudra. Perubahan arus juga memengaruhi iklim. Jembatan tanah juga memungkinkan perpindahan spesies antara Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Hingga kini lempeng tektonik terus bergerak. Lempeng bertumbukan dan bergeser. Pegunungan terangkat, zona subduksi menghasilkan gempa dan vulkanisme, ring of fire aktif dan memunculkan pulau vulkanik baru. Proses ini berlangsung jutaan tahun. Namun, kita bisa melihat hasilnya dalam hidup kita. Contohnya pengangkatan kawasan pesisir di Sumatera bagian barat setelah gempa besar 2004. Sebagian pantai naik beberapa puluh sentimeter. Sekarang perubahan pesisir banyak terjadi lebih cepat karena campur tangan manusia. Reklamasi menambah daratan, penambangan pasir mengubah arus dan sedimentasi, pengambilan air tanah di kota pesisir seperti Jakarta memicu penurunan tanah beberapa sentimeter per tahun. Bangunan berat menekan sedimen lunak. Pemanasan global menaikkan muka laut beberapa milimeter per tahun. Kombinasi ini membuat garis pantai maju dan mundur dalam hitungan dekade. Anda hidup di wilayah yang cukup aktif secara geologi, jadi informasi ini langsung relevan. Untuk memahami riwayat daratan, kita bisa memakai cara sederhana. Lihat tebing di pesisir atau tepi sungai. Perhatikan lapisan berbeda. Lapisan kasar biasanya hasil banjir besar atau longsor. Lapisan halus menandakan pengendapan pelan di danau atau laut. Cari fosil. Fosil kerang di laut, di bukit menunjukkan kawasan itu dulu berada di laut. Lihat juga teras koral. Teras berundak menandakan kenaikan daratan bertahap. Periksa garis pantai fosil. Garis ini memberi informasi ketinggian muka laut di masa lalu. Gunakan juga data modern GPS, memantau pergerakan tanah dengan ketelitian milimeter.
Indonesia punya jaringan stasiun GPS aktif, citra satelit memantau perubahan bentuk pantai, retakan tanah, dan pergeseran bangunan. Data batimetri membaca pegunungan bawah laut dan cekungan. Informasi ini memetakan zona subduksi dan sedimentasi, radiometric dating, dan stratigrafi memberi usia lapisan. Dengan menggabungkan semua, Anda bisa membaca sejarah perubahan wilayah. Apa artinya bagi Anda yang tinggal atau bekerja di daerah rawan? Pilih lokasi dengan mempertimbangkan sesar aktif dan riwayat gempa. Banyak kota punya peta mikrozonasi gempa. Gunakan itu saat merencanakan bangunan. Hindari area pesisir rendah yang mengalami penurunan tanah. Jika Anda harus tinggal di sana, naikkan elevasi lantai dasar dan buat sistem drainase yang baik. Kurangi ekstraksi air tanah. Pakai air permukaan atau sistem injeksi ulang jika memungkinkan. Lindungi lahan basah dan mangrove. Ekosistem ini meredam gelombang, menyaring sedimen, dan menstabilkan garis pantai. Saat merancang infrastruktur, masukkan data pergerakan lempeng, jalan jembatan, dan pipa bisa rusak jika melintas sesar aktif. Gunakan desain yang bisa menyesuaikan pergerakan kecil. Pastikan fondasi toko di tanah lunak di kawasan pesisir. Hitung tinggi banjir rob sekarang dan proyeksi kenaikan laut. Tambahkan cadangan ketinggian untuk puluhan tahun ke depan. Siapkan rencana evakuasi tsunami. Latih warga secara berkala. Untuk konservasi habitat, pahami bahwa perubahan muka laut dan pengangkatan tanah mengubah distribusi spesies. Mangrove bisa pindah ke arah darat jika ruang tersedia. Terumbu karang naik atau turun sesuai perubahan muka laut. Jika Anda mengelola kawasan pesisir, sediakan ruang adaptasi bagi ekosistem, hindari membangun tepat di garis air, biarkan zona transisi alam terbentuk. Data paleologi memberi gambaran bagaimana ekosistem bertahan pada perubahan masa lalu. Gunakan itu untuk merancang restorasi yang realistis. Contoh tindakan praktis, di kota pesisir gunakan sumur resapan untuk menambah air tanah, bangun tanggul hanya jika dibutuhkan, dan kombinasikan dengan mangrove agar tidak menyalurkan energi gelombang ke titik lain. Dokumentasikan garis pantai dengan drone setiap 6 bulan. Laporkan perubahan signifikan kepada instansi terkait di daerah perbukitan dekat zona sesar. Perkuat bangunan dengan rangka yang tahan gempa. Simpan cadangan air dan makanan untuk beberapa hari. Siapkan jalur evakuasi yang jelas. Untuk penelitian lapangan skala kecil, Anda bisa membuat profil sedimen di tebing sungai. Ukur ketebalan lapisan, catat warna dan ukuran butiran, foto struktur seperti lipatan kecil atau bidang geser, tandai lokasi dengan koordinat GPS, bandingkan dengan peta geologi nasional. Jika Anda menemukan cangkang atau koral, catat ketinggian dan kondisi sekitar. Informasi sederhana ini bisa membantu mengidentifikasi pola pengangkatan atau penurunan lokal. Dalam diskusi publik, tampilkan data sederhana, grafik laju penurunan tanah di kota pesisir, peta bahaya tsunami, foto perubahan garis pantai dalam 10 tahun, ceritakan kasus nyata, contohnya Jakarta Utara mengalami penurunan lebih dari 2 meter di beberapa titik sejak tahun 1970. Atau contoh positif, restorasi mangrove di Denmark yang mengurangi abrasi di beberapa desa setelah penanaman intensif. Pesan utama yang perlu Anda ingat, bumi berubah karena proses geologi. Proses itu bisa lambat, tapi tetap pasti. Aktivitas manusia kini memperkuat atau mengubah arah perubahan. Anda bisa membaca tanda perubahan melalui lapangan data modern, dan Anda bisa menyesuaikan cara hidup dan pembangunan agar lebih aman. Jadi, gunakan data geologi saat mengambil keputusan lokasi. Perkuat bangunan sesuai standar tahan gempa, kelola air dengan bijak, air dan tanah ya. Lindungi mangrove dan lahan basah, pantau garis
pantai secara rutin, siapkan rencana evakuasi, lalu Anda bisa mengurangi resiko dan tetap memanfaatkan peluang di wilayah yang dinamis ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.